Di sebuah desa kecil di Sumedang, ketenangan berubah menjadi ketakutan. Seekor harimau putih besar, makhluk yang lebih dari sekadar binatang buas, muncul membawa ancaman. Namun bagi Nur Muhammad Semesta Rasa, ini bukan hanya ujian kekuatan, melainkan perjalanan batin untuk memahami dirinya sendiri. Tanpa guru di sisinya, Semesta harus menghadapi tantangan ini seorang diri, mengandalkan ilmu, iman, dan ketulusan hatinya. Angin bertiup pelan, dedaunan berguguran, menciptakan suasana tenang yang berubah menjadi misterius saat suara auman harimau terdengar dari kejauhan. Di pesantren Kahuripan, terdapat sebuah pelita ilmu yang tak hanya menerangi akal, tetapi juga menyejukkan jiwa. Di sini, kitab Jurumiyah, kitab dasar yang mengajarkan tata bahasa Arab, tidak sekadar menjadi alat untuk memahami bahasa Arab gundul tanpa harakat. Lebih dari itu, kitab ini dihidupkan dengan nafas tasawuf yang mendalam. Huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, tak hanya dijelaskan dengan akal, tetapi juga dirasakan oleh hati. Di pesantren ini, Jurumiyah menjadi jembatan, bukan hanya untuk memahami ilmu dohir tata bahasa, tetapi juga untuk melangkah ke jalan yang lebih dalam, menuju hakikat, hingga menyentuh ma'rifat yang sempurna. Setiap pelajaran membangun akhlak luhur, menanamkan kesantunan, dan menyuburkan jiwa-jiwa yang penuh cahaya. Karena di pesantren Kahuripan, ilmu bukan sekadar untuk dipahami, tetapi untuk diresapi, diamalkan, dan dijadikan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Al-kalamu huwal lafdul, murokabul mufidu bil wadi. Ay al-kalamu, indal akyasi, huwal lafdul murokabu. Minal makoli wal hali, bi ayakunal mutakalimu bihi miman yanhadu haluhu. Wayadulu, alaulohi, makoluhul mufidu fi kulubil mustamin. Berkata pengarang kitab Jurumiyah, Syekh Sonaji rahimahullahu ta'ala, kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memberi faedah, dengan sengaja atau berbahasa Arab. Artinya kalam, di kitab Jurumiyah dalam pandangan ulama tasawuf atau para cendekia, adalah lafaz yang tersusun dari ucapan dan sikap perilaku. Bisa dipahami dari kalam yang mufid atau ucapan yang berfaedah, yaitu keadaan sikap si pengucap tersebut bisa membangkitkan, menghidupkan sikapnya sendiri dan juga sikap para pendengar, dan bisa membawa jalan kepada Allah. Terkadang, nasihat atau pembicaraan itu berupa ilmu-ilmu, berbagai cahaya pencerahan atau berbagai rahasia. Maka, apabila kalam kosong atau ucapannya kosong dari amal dan perbuatan, maka kalam atau ucapannya tersebut belum sampai derajat mufid, artinya belum berfaedah atau bermanfaat ke dalam hati dirinya atau orang lain, karena sikap perilaku dirinya masih bertolak belakang dengan ucapannya. Karena sesungguhnya pembicaraan yang menasihati, apabila telah berbuat terlebih dahulu, kemudian dia berbicara memberi nasihat, maka ucapannya itu akan mufid atau berfaedah dan bermanfaat, akan bisa membangkitkan jiwa orang lain. Contoh, jika seseorang memberikan nasihat atau mengajak kebaikan, seperti mengajak sholat 5 waktu, sholat sunat, puasa, zikir, sholawat, bersih hati, dan lain-lainnya, tetapi dirinya sendiri jauh dari kebaikan tersebut, maka ucapannya tidak akan mufid atau tidak akan membawa manfaat kepada yang lainnya. Artinya perkataannya tidak akan berbobot, dan tidak membawa pengaruh atau tidak akan menyentuh hati pendengar. Kesimpulan, dalam pelajaran hari ini tentang bab kalam, untuk mencapai mufid tersebut harus memiliki 3 perkara, yaitu isim, fi'il, dan harf. Dengan memiliki 3 perkara ini, seseorang akan menjadi 1. Akan bisa bermanfaat terhadap dirinya dan orang lain. 2. Perkataannya akan berbobot, bisa menyentuh hati para pendengar. 3. Perkataannya bisa tajam, atau sasiduh metu saucap nyata. Untuk penjelasan pengertian isim, fi'il, dan harf dalam kajian Jurumiyah Tasawuf akan dilanjutkan besok. Sekarang, semesta untuk turun gunung, ke balai desa, masyarakat sedang menunggu. Penduduk desa berkerumun di balai desa, wajah mereka penuh ketakutan.
Ternak mati berserakan, ladang hancur, dan suasana suram menyelimuti. Semua ternak kita habis, harimau itu tidak akan berhenti sampai semuanya musnah. Siapa yang bisa melindungi kita? Kiai Nurjati sedang berada di pesantrennya, semoga saja Kiai Nurjati tahu keadaan kita semua dan bisa menyelamatkan desa kita, karena harimau itu terlalu buas untuk kita hadapi. Bagaimana dengan semesta? Bukankah dia murid terbaik di pesantren? Saya yakin bahwa Kiai Nurjati memiliki firasat yang tajam, dan akan tahu keadaan kondisi desa kita yang mencekam. Aku sudah ada di sini, diberi tugas oleh guru. Aku akan pergi ke hutan. Bukan untuk bertarung dengan harimau atau membunuhnya, tetapi untuk memahami rahasia-rahasia dari semua kejadian ini. Karena pada hakikatnya semua datang dari Allah. Saya ingin bertemu dengan harimau. Doakan aku. Di hutan yang gelap, suasana terasa sunyi dan penuh misteri. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan corak bayangan yang bergerak pelan seiring angin yang berbisik. Di sana semesta, seorang anak muda berjalan perlahan. Wajahnya penuh ketenangan, langkahnya mantap, sementara tasbih di tangannya terus berputar lembut. Di tengah hutan belantara, semesta bertemu dengan harimau. Tiba-tiba, seekor harimau putih besar langsung melompat dengan keganasan, menerkam dengan cakarnya yang tajam. Namun, semesta tetap tenang. Dengan napas teratur dan langkah ringan, ia menghindar tanpa perlawanan. Setiap serangan harimau ditepis dengan gerakan silat yang halus, seolah tubuhnya menari di antara bahaya. Bukan amarah yang terpancar dari matanya, melainkan ketenangan dan kebijaksanaan. Ia tahu, pertarungan ini bukan tentang kekuatan, tetapi tentang memahami dan mengendalikan diri. Kecilnya bergemuruh namun mulutnya tetap diam. Hizib Saifi Yaman. Hizib ini Hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memiliki sanad rantai emas silsilah tersambung ke sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terlantun dalam batinnya. Setiap lafaz doa Hizib menembus sunyi, menjalin koneksi yang mendalam dengan Sang Khalik. Semesta berhenti, kepalanya tertunduk dalam khusyuk. Tubuhnya diam seperti gunung, tapi jiwanya bergerak dalam doa dan kepasrahan.
Ya Allah, Engkau menciptakan harimau ini. Jika ia makhlukmu, maka hatinya pun memiliki jalan menuju kebaikan. Berikan aku kekuatan untuk menyentuh sisi itu. Hai harimau, engkau tidak lebih buas daripada manusia yang kehilangan arah. Aku tidak datang untuk melawanmu. Jika amarahmu adalah hukuman, maka biarlah aku yang kau hukum. Tapi jika ini ujian, aku di sini untuk bersamamu, bukan melawanmu. Mulai hari ini, engkau adalah saudaraku. Kita akan bersama melindungi desa ini, bukan menghancurkannya. Harimau ini tidak akan mengganggu lagi. Harimau ini hanya mencari pemahaman, seperti kita semua. Kita harus belajar dari sifatnya, keberanian dan keteguhan, tetapi juga harus mengendalikan amarah dan keegoisan. Jangan biarkan sifat harimau dalam diri kita menjadi liar. Harimau tidak lebih buas daripada manusia yang kehilangan arah. Dia cerminan dari amarah, ketakutan, dan kehancuran dalam diri kita sendiri. Semoga Allah selalu melindungi kita, dan semoga kita selalu berada di jalan Allah. Terima kasih atas dukungan doanya, dan ini semua atas kehendak Allah. Oh iya, saya akan izin pamit untuk kembali ke Gunung Kunci Sang Hyang Tunggal. Setelah itu, saya ada tugas lagi ke Ajengan Suro, pimpinan pesantren Akar Jati di Gunung Tampomas Sasmita Langit. Semoga Allah berkahi kita semua. Semesta berjalan kembali ke pesantren dengan harimau putih di sisinya, langit cerah, tanda kedamaian telah kembali. Tidak semua pertarungan dimenangkan dengan kekuatan. Kadang hati yang tulus lebih kuat daripada semua jurus yang dipelajari. Dan ini sebagian pelajaran yang terdapat di dalam kitab Jurumiyah bernafaskan tasawuf. Di bawah bimbingan Kiai Nurjati, semesta kini berlatih menguasai elemen air dan angin ke tingkat yang lebih tinggi, memperkuat tubuh dan jiwanya untuk menghadapi tantangan yang lebih berat.
Semesta, jika kau ingin menguasai elemen air dan angin, maka pahamilah sifatnya yang tersembunyi di dalam dirimu. Air itu sejuk dan menenangkan, ia mengalir dengan bijaksana tanpa melawan arus takdir. Seperti air, kau harus belajar menjadi pribadi yang menyejukkan, mampu menenangkan hati yang gelisah, dan bijaksana dalam setiap langkahmu. Air tidak pernah memaksa, tetapi ia bisa mengukir batu dengan kelembutannya. Begitulah ilmu dan hikmah, bukan untuk menundukkan orang lain, tetapi untuk melembutkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan angin, meskipun tak terlihat, ia selalu ada dan memberi manfaat. Angin bergerak dengan kebebasan, namun tetap dalam kehendaknya. Begitu pula keikhlasan, wahai semesta. Orang mungkin tidak melihat amal kebaikanmu, tetapi mereka akan merasakannya. Angin tidak perlu membuktikan keberadaannya, cukup dengan kesejukan yang ia berikan kepada yang membutuhkan. Jadilah seperti angin, berbuat baik tanpa mengharap pujian, bergerak tanpa terikat oleh keinginan dunia, dan selalu membawa kesejukan bagi siapapun di sekitarmu. Jika kau bisa mengendalikan sifat air dan angin dalam dirimu, maka kau tidak hanya akan menguasai elemen itu dalam pencaksilat, tetapi juga dalam perjalanan menuju Allah. Sebab, air dan angin adalah tanda-tandanya, yang mengajarkan kita tentang keseimbangan, keikhlasan, dan kebijaksanaan sejati. Latihlah hatimu, sebelum kau latih tangan dan kakimu. Sebab, ilmu sejati bukan hanya soal kekuatan, tetapi tentang mengenal dan mendekat kepadanya. Semesta, jika situasi terdesak, bisa digabungkan dengan menggunakan ilmu hikmah dengan melalui wasilah dua asma Nabi Khidir, yang ada dalam kitab Tahtawi, Al-Sa'ati Khobari, dan kitab-kitab karya Ashif bin Barhoya, yaitu asma air dan asma angin. Semesta, besok, harus berangkat ke Ajengan Suro, untuk sorogan murojaah, hafalan Quran, dan kitab-kitab tafsir, lakukan 1 bulan sekali, dan mintalah ijazah jurus pedang akar langit. Ingatlah, tantanganmu lebih berat, karena akan berhadapan dengan Raja Kegelapan, yang dijuluki Bima Murka, yang selalu meneror, dan membunuh orang-orang di desa Ranca, dekat Gunung Tampomas Sasmita Langit, pesantren akar langit. Semoga, jasad dan jiwamu, selalu dilindungi oleh Allah. Insya Allah Guru, mohon doanya. Atas perintah Kiai Nurjati, semesta ke Gunung Tampomas, Sasmita Langit untuk mengikuti pendidikannya untuk sorogan hafalan Quran, kitab-kitab tafsir, dan jurus pedang akar langit di pesantren Akar Jati yang dipimpin oleh Ajengan Suhro, seorang kiai besar dan pendekar pedang yang menguasai ulumul Quran serta berbagai kitab tafsir. Di tempat ini, semesta tak hanya menghafal dan memahami Al-Quran, tetapi juga mempelajari bagaimana cahaya wahyu dapat menjadi kekuatan sejati dalam menghadapi kegelapan. Dengan tekad yang semakin kuat dan ilmu yang semakin dalam, semesta kini bersiap menghadapi takdirnya, melindungi desa dari bayang-bayang kehancuran yang ditaburkan oleh Bima Murka. Di kaki Gunung Tampomas Sasmita Langit, desa yang damai kini berada di ambang kehancuran. Bima Murka, Raja Kegelapan, mulai menyebarkan teror, menghisap energi kehidupan, dan menutup langit dengan kabut pekat. Hanya ilmu yang benar-benar matang yang dapat menandingi kegelapan itu. Pertarungan ini bukan sekadar duel tenaga, tetapi pertempuran antara cahaya dan kegelapan, iman dan kesesatan. Apakah ilmu yang telah ditempa cukup untuk menandingi kekuatan Raja Kegelapan? Akankah semesta mampu memecah kabut hitam dan membawa terang kembali ke bumi? Semua akan terjawab di episode selanjutnya.